Jadi yang jadi tanda tanya, saya jadi tanda tanya itu begini. Di sana ada Bible Berarti nggak? Allah SWT dengan Allah Israel ini kan satu. Kan sebelumnya itu Allah sudah turunkan firman kepada umat Israel. Tadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Itu menurut keyahudian bahwa Allah itu dengan Tuhan Israel itu sama. Sekarang pertanyaan kedua tadi apa? Silakan Bang Naga. Kedua begini. Apakah firman yang sebelumnya dia turunkan itu salah sehingga dia turunkan lagi Al-Quran? Gini, aku jawab ya. Aku jawab nih. Langsung limit Bang. Ya, di dalam surah Al Imran ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa minat taurata wal injil. Kalau lebih kurang begitulah. Mohon maaf kalau Alfi salah tuh. Jadi Al-Quran itu Bang turun bukan dalam makna oh itu salah yang sebelumnya. Jadi datang Al-Quran yang benar, bukan Bang. Al-Quran itu datang untuk membenarkan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu pernah diturunkan Allah kepada para nabi itu. Gitu Bang Dragon. Dan perangkuman dari hukum-hukum itu disempurnakan di dalam Al-Quran. Lah, dibenarkan atau disempurnakan? Jangan dua Bang. Tadi bilang dibenarkan, terus disempurnakan. Beda ya, dibenarkan dan disempurnakan itu beda. Tolong pahami. Di sana ada Bible nggak? Ada. Enggak. Oke, coba Anda buka Ulangan pasal 33 butir keempat. Ada kaitan. Wadah, Ulangan pasal 33 butir keempat. Musa telah memerintahkan kepada kita suatu hukum Taurat milik jemaat Yakub. Taurat itu punya Yakub Bang. Kami nggak ada urusan sama Taurat. Oh ya, jadi Al-Quran itu hanya memvalidasi bahwa kebenaran Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa itu ada. Berarti begini, berarti Anda percaya dengan nubuat Musa? Nubuat Musa apa? Semua yang dinubuatkan Musa itu Anda percaya? Nubuat itu apa? Nah, bahwa nanti akan terjadi. Bahwa nanti akan terjadi apa sih? Nubuat itu apa? Apa definisi nubuatan? Hei, nubuat saja kau tidak mengerti. Ini bagaimana? Loh, kau jelaskan. Kau berbicara satu kosakata yang kau sendiri nggak tahu definisinya. Coba. Apa definisi nubuatan? Berarti kau tidak percaya Musa? Bukan nggak percaya Musa, bre. Bahkan di dalam tanah itu nggak ada nama Musa. Moshe yang ada. Moshe Rabbeinu. Kalian ngambil Musa dari mana? Kata Musa, M-U-S-A itu kalian ngambil dari mana? Itu jemaah. Di tanah itu Moshe, bre. Bukan Musa. Entah Mose atau Musa. Dia kan pernah bilang nanti akan datang anak manusia. Firman akan jadi manusia. Tapi kalian dalilnya. Mana Musa bilang firman jadi manusia? Di mana dalilnya? Berarti kau tidak percaya Musa? Oh enggak, dalilnya. Aku nampilkan dalil. Aku nyebutkan dalil. Kok dari tadi cuma jualan obat di atas? Di mana dalilnya bahwa Musa mengatakan firman itu akan menjadi manusia? Silakan. Berarti kau belum tahu. Berarti kau belum bisa. Bukannya aku belum tahu. Aku bukannya belum tahu. Kalau kau mau koreksi kitab orang lain, kau harus tahu semua isi sehingga kau tahu bahwa di sini ada salah. Dulu, itu dalilnya kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Begini. Tidak usah berkata seperti itu, kau tunjukkan. Kau kalau belum tahu semua isi Alkitab, iya belum tahu, makanya kau tunjukkan. Dari konteks kesalahan saja, kau tidak akan paham. Ya udah kau tunjukkan, Masya Allah, tunjukkan. Kata-kata mana? Yang punya room siapa? Kau kan? Begini. Kau punya room kan? Begini. Kau yang mau mencari tahu tentang Alkitab kan? Sekarang kau bilang, kau katakan katanya Musa bahwa firman itu menjadi manusia. Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Semua isi Alkitab. Ayatnya di mana? Berhenti, pahami saja. Ayatnya di mana? Ini kurangmu. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Hei. Kau kan belum tahu. Masalah di mana dulu? Ayatnya di mana? Apa yang kau katakan, kau harus bertanggung jawab. Ayatnya di mana? Ayo. Halo, abang, dengar ya. Ayatnya di mana? Yusuf, jangan campur kau Yusuf. Ayatnya di mana? Tunjukkan aja dulu. Katanya Musa mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Di mana ayatnya?
Kau terlalu banyak buat bicara, kau terlalu Ya banyak bangsat, ini. pahami saja Quranmu, jangan Ih, koreksi kasar kan kesalahan. ngomong bangsat. Ya nggak? Ini gini, ajaran apa nih? Makanya semuanya itu orang-orang kalau ngomong, tuh lihat Dominik, tuh kaum kau tuh, lihat. Ya kan? Tunjukkan mana bukti data, mana? Sama halnya seperti kayak bom-bom. Kalau di persidangan Dragon tadi itu langsung dicemplungin itu. Karena di dalam ilmu hukum ada yang disebut dengan actori incumbit onus probandi. Siapa yang berdalil dia yang membuktikan. Nah iya. Kok bahaya kok Dragon. Kok kalau di persidangan kau auto nyemplung masuk ke hotel Borneo kau. Hotel Pradeo. Gila kalian ini. Bang Alvin masih lembut segala macam. Kalau gua udah nyaut udah ini. Aku nggak Jadi bisa gua- keras-keras kayak gitu. Gak apa-apa, biar gua aja bang. Lanjut bang. Bahaya sekali. Kapan Musa bilang firman aku Gua- menjadi manusia? Pokoknya gua terakhir eksekutornya bang. Thank you Om Andre. Gimana nih Bang Dominik? Ya, Bang, cari yang berilmu lah, yang botol-botol jangan lebak. Ngalang tidur. Oke, coba kita tes Bang Yusuf ya, mungkin ada sedikit ilmu. Ini Kristen sendiri loh yang bilang jangan yang botol-botol, naikkan yang Kristen. Iya bang, saya nggak mau berdebat bang. Dengar, saya cerita. Itu ada ayatnya, gitu kan. Kita harus hargai agama orang lain bang. Kenapa? Rantu Ento udah minta angkat tangan. Kenapa? Sekali lagi kalau dia menghujat-hujat agama, denda 100 juta dia. Jadi kita berhentikan sekalian lah. Jangan sempat nanti kena bahaya. Ya, tuh. sudah berapa orang Kristen penghujat yang lari ke luar negeri, Bang? Sudah berapa orang yang lari terkait Tidak kasus mau hukum? itu, bang. Saya tidak mau bang. Sudah berapa orang Kristen yang lari terkait kasus hukum karena penghujatan agama? Sudah berapa orang? Tahu kau? Abang tahu? Bang Yusuf tahu? Bang. Udahlah. Usah sok diktein Ya, kita. turun sendiri kan? Gak usah sok diktein. Mana orangnya? Turun deh. Turun sendiri dia. Gak usah sok diktein kita. Jangan. Ya. Jangan dipikirin lu main api, ya kan? Terus kita siram. Enggak. Bukan siram pakai air. Kalau gua siram pakai bensin. Ayo sekalian. Kami Ini nggak pasti- ada yang berlindung. Gini Om Andre ya, kita nggak ada yang berlindung dari akun fake kan? Kita semuanya Mana, akun coba kita akun tunjukin murni, semuanya, kok. sering open cam juga kita kan. Bahkan alamat saya kasih tauin alamat saya. Kalau biar tahu, alamat saya kasih tauin. Silakan datang. Banyak yang datang segala macam. Makanya maksudnya gue tuh jangan, kita tuh ngomong sesuatu hal yang wajar kok. Kalau lu nggak menghina, kita nggak akan ini kok. Lu mau diskusi, ayo baik-baik. Ya kan? Binatang buas aja gue bisa taklukin. Bener. Lu kalau datang ke rumah gue binatang buas banyak bro. Oten tuh biar tahu. Ada banyak kok binatang buas di rumah. Gue taklukin. Gimana Oten? Lanjut bang. Makanya gue tuh sekarang apa namanya, Dominik nih udah minta maaf, gue udah apa namanya udah terima. Jadi gue masih bisa terima lah bang Dominik. Ya Selindra, Bang Selindra, Bang Selindra, Bang Selindra panggilan kedua, Bang Selindra panggilan ketiga, nggak ada juga. Baik, sama-sama. Alpi naikkan aja ya moderator kau itu. Ini lagi Iya, berat iya. handphone saya. Siap. Alfi minta naikkan Bang Glenn ya. Assalamualaikum Bang Glenn. Silakan. Udah naik nih Bang Glenn. Assalamualaikum Bang Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di mana Bang Glenn?
Medan. Allah. Oh, siap bang. Mana ini? Eh, Kayaknya muslim. Puki kau Glenn, lu kemana aja Glenn? Puki kau Glenn. Tom Jerry berdua ini. Halo, Mr. Sax Saxobe. Lu ngilang mulu kemana aja Glenn? Ya disapa dulu nanti. Halo, bang. Medan. Udah. Turun dia. Mana lagi nih? Ya, izin dulu ya. Bang Glenn sama agak bising tempatnya. Bang Glenn, noise Bang Glenn. Noise berat. Silakan teman-teman Kristen ya kalau mau naik nanti typing di bawah kirim permintaan. Silakan. Kebetulan ada Bang Dominic di sini. Ya bertiga kalian teman-teman Kristen. Halo Pitagoras, udah masuk deh Bang. Pitagoras. Udah. Baru naik. Halo Pitagoras. Selamat siang Pitagoras. Apakah Anda berada di sana? Pitagoras. Oke, panggilan terakhir. Panggilan ketiga Pitagoras. Oh, nggak ada juga. Oke. Mending Dominic turun aja, nggak apa-apa dia di atas kawan-kawan. Mana tahu nanti tiba-tiba dia pengen bertanya kan. Mana lagi nih? Akun-akun yang private Alfi nggak masuk ke sini Bang Fandia. Ke daftar requestnya. Aman nanti urusan saya itu. Mana ini? Gak ada lagi. Ini siapa nih? Bang Agop. Bang Agop, Bang Klo. Klo, Agop. Panggilan kedua. Hai. Klo, Agop, panggilan ketiga. Nggak ada juga. Iya, kepencet. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya Bang Alfi Iya, ya. iya. Siap, Tolong Kak. saya. Assalamualaikum. Iya, siap. Waalaikumsalam. Kepencet, guys, kepencet. Wah, bahaya. Bisa turun, Kak? Atau Alfi bantu turunkan nih? Enggak. Oh, bisa dia, guys. Nggak gaptek dia berarti. Bang Agop. Ini foto profilnya songong kali Bang Agop ini. Tengoklah foto profilnya. Kesel kali aku nengok foto profil ini. Betul. Tengoklah kawan-kawan. Tajam kali, songong kali. Ya, Bang For You Kristen atau Muslim? Bang For You. Panggilan kedua. Iya bang. Agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim? Ya Muslim lah bang. Ya, assalamualaikum. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Barakallah. Sebelum diturunkan Bang, ada yang mau Ada disampaikan? pertanyaan ini aja bang. Ada yang saya mau sampaikan ini bang. Silakan Bang. Ya jadi kemarin tadi malam sama Bang Suma sama Bang Ardi itu si pendetanya tuh ngomong, bilangnya dia framing lagi. Itu aja saya mau luruskan itu sama oten-oten yang dibawa ini nah. Dia bilangnya itu tahun Al-Quran tahun 93 dengan Al-Quran sekarang bilangnya itu beda bilangnya. Banyak yang direvisi bilangnya. Jadi tolong teman-teman luruskan itu Bang. Apa 1924? Iya bilangnya banyak beda bilangnya itu. Tahun 93 kan bilangnya itu Al-Quran itu. Mungkin itu aja Bang. Sehat selalu semua Bang. Apa yang mau diluruskan Bang? Gak ada yang bengkok masalahnya. Iya itu. Mereka ngomong itu tunjukin data emangnya. Nggak ada datanya, makanya tak typing. Mana datamu bro bilangnya. Nggak ada Berarti ya- menunjukkan juga. Oke, Bang For You izin ya biar teman-teman Kristen naik. Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Alfi jawab dikit aja.
selagi yang mereka bawakan itu tidak ada datanya, itu nggak ada kawan-kawan. Itu cuma angan-angan dan cita-cita doang itu. Sama seperti yang tadi diskusi sama kita lah, ngomong tapi nggak bisa bawa data ya, nggak ada. Ayo teman-teman Kristen, santai aja kita. Dominik mana ya? Akhirnya kalian cari juga Dominik kan? Kalau aku bisa membuktikan Bible itu secara original teksnya dirubah bisa. Tapi kalau Al-Quran secara original teksnya diubah, gak ada. Justru kalau ada aku pengen tahu biar aku bisa belajar tuh di mananya yang berubah. Alfi baru dapat informasi terbaru kawan-kawan. Dikabarkan Pak Bom Bom itu udah menghabiskan 7 tabung oksigen serta 1 lusin air keras untuk melembekkan kepala dia yang sangat keras itu teman-teman. Jadi mohon doanya kepada teman-teman sekalian, semoga Bom Bom bisa secepatnya balik ke rumah bapak. Jangan gitu guys. Semoga Bom Bom secepatnya bisa kembalikan kepercayaan jemaat-jemaatnya yang sudah kehilangan kepercayaan kepada dia. Karena gini ya teman-teman ya, impact dari kekalahannya Pak Bom Bom tadi malam, kita sampai subuh tidak mendapati Oten yang berani naik ke Komal Muslim. Sialan, sampai subuh Komal Muslim gak ada dinaikin Oten. Iya, betul. Efeknya Bom Bom kalah itu, wih parah loh. Gak ada Kristen yang naik sampai subuh tadi pagi itu. Jadi yang Alfi harapkan ya, dengan kekalahannya Pak Bom Bom tersebut, semoga dia bisa semakin lebih kurus karena diet. Biasanya kan kalau orang kalah kayak gitu tuh kan gak terima kekalahan, terus dia jadi gak nafsu makan. Biar aja dia diet gak apa-apa kawan-kawan. Bahaya sekali kalau sebesar itu tuh obesitasnya tuh. Susah cari celana dia tuh. Pinggang ukuran dia tuh susah dicari tuh. Jadi nggak apa-apa lah, biar dia kurus, biar mudah dia cari celana nantinya. Buat yang ketinggalan debatnya Bang Zuma sama Pak Bom Bom, teman-teman bisa cek langsung ke YouTube-nya Bang Zuma live tadi malam, Bang Zuma vs Bom Bom. Dan Alfi ingin menyampaikan begini ya teman-teman ya, apabila kalian kesulitan mencari perdebatan di YouTube-nya antara Bang Zuma dan Pak Bom Bom, sebenarnya itu kesalahan teknis teman-teman, karena banyak channel-channel YouTube yang mengudara tapi kena take down videonya sebab host ya si Super Mini, si Superboy itu dia mengadakan backsound, dia mengadakan musik di tengah-tengah perdiskusian antara jeda perdiskusian gitu, intermezzo lah, yang menyebabkan beberapa channel YouTube itu videonya di take down, live-nya di take down karena terkena pelanggaran copyright. Jadi untuk itu bagi teman-teman yang mau melihat live-nya, boleh tempat Bang Zuma teman-teman tonton ya. Gak ada yang record gitu, ada kok, pasti ada teman-teman yang lain yang record. Dan pasti akan rame kok di VT-VT itu. Paling masih editing teman-teman recording itu. Recorder. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini muslim semua yang minta naik Bang Fandi. Coba mana ini Kristennya ini? Coba abang ini. Kau dari Bandung, Vi? Iya bang. Siap. Berkabar aja kalau ada apa-apa ya. Siap.
Nggak apa bang, siapa tahu mau disampaikan. Nggak ada lagi nih. Udah bersih teman-teman muslim ya. Ayo kalian mana? Di mana kalian semua? Cek Vitiku tuh, Bang Mul tuh. Bang Mul kayaknya punya tuh video diskusi tadi malam. Puma. Halo Puma. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepat bang, Ganggu Bang ada yang mau Alfi dulu disampaikan ya. bang? Iya bang. Bang Alfi, katanya Bang Jibril bilang Bang Alfi orang mualaf ya. Maaf ya, cuma janda. Salam kenal. Sahid Iya, dari Bang. Makassar, Bang. Salam Mohon maaf kenal, ya, Bangku. canda aja ya. Iya paham. Iya. Enggak ya. Alhamdulillah, sekadar penyampaian. Alhamdulillah. Yang hak adalah yang hak, yang batil adalah yang batil. Pembuktian semalam sudah ditonton kurang lebih 10.000 pasang mata bahwa kebenaran itu adalah yang benar. Ya. Walaupun bagaimanapun dibungkus sedemikian rapinya sebuah kebusukan akan tercium juga, akan nampak juga. Dan alhamdulillah saudaraku Bang Suma berhasil memperlihatkan kepada halayak ramai bahwa inilah kebenaran, inilah fakta. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang hak dan yang benar. Bahwa para nabi membawa ajaran tauhid untuk menyembah kepada Tuhan yang Esa, yang satu. Ya. Dan terima kasih buat saudara-saudara muslim yang mendukung API, dan buat saudara-saudaraku yang Kristen yang mau belajar, silakan naik dengan hati, akal, pikiran yang sehat tanpa hujatan untuk berdiskusi santun by data. Ada Bang Yonatan Nandar, ada Bang Ardiansa, ada Ustaz Suki, ada Bang Alfi, ada Bang Jibril, ada Bunda Rahma, dan banyak lain lagi. Bang Handi, serta para mualaf-mualaf yang cerdas. Mari silakan belajar. Kami Islam tidak pernah memaksakan, tapi ingin menyelamatkan saudara-saudara teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bang Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini ada Bang Kami sapa saudara. Ya, kami sapa semua saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut ya Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Kita butuh ruang lagi untuk menaikkan 3 Kristen biar nggak dikira. Oh baik, nanti Bang ya. Nanti kalau ada yang mau disampaikan naik lagi, nggak apa-apa. Oh iya, siap. Siap, namanya Bang Eroyan ya. Siap. Alfi izin turunkan Bang. Assalamualaikum. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Ini siapa yang nyebar fitnah awak mualaf ini? Aduh. Memang Alfi bukan mualaf. Mualaf dari agama apa, Dek? Dari agama apa sebelumnya, Dek? Astagfirullahaladzim. Mak bapak aku tuh membuat aku dalam keadaan Islam loh, mengikuti rukun Islam loh. Aku dari roh itu udah muslim loh. Rusak ini, siapa yang nyebar-nyebar fitnah? Yang sama Jibril. Meskipun muka aku agak kecindo-cindoan asik ya kan. Enggak lah. Aku muslim sejak lahir, alhamdulillah. Bang Jibril mau ngetik aku mualaf nggak bisa lagi tuh. Halo, Madi Kipe. Madi Kipe. Madi Kipe.
Belum ada ya. Alfi kena lagi ya. Kayaknya Alfi harus ganti akun ini. Kena tombak lagi akunnya. Ya pasti itu kalau bom itu teman-teman, itu sudah dipastikan 2-3 minggu itu akan membahas itu terus. Sampai muntah akan dibahas terus. Nah itu resiko kalau kita menganggap diri kita itu atau komplotan kita kalah, geng kita kalah kayak gitu jadinya. Akan dibahas terus 2-3 minggu. Misalnya kayak gitu. Dan itu di Komalnya, pasti terjadi di Komalnya. Naik lagi Alfi. Ini makanya dibesarin biar Alfi kena jadi tumbal. Gitu. Ini limbah Yunani penyembah Tuhan bertulang belakang ada masalah apa sih sama aku gitu. Aku nggak ada menghujat apa-apa, bahas Yesus nggak ada. Ayolah. Kalau nggak senang tuh naik ke atas gitu. Jangan ditombak-tombakin akun orang. Nanti gabut aku nggak bisa naik Komal aku. Halo Bang Lauren. Bang Loren. Ya Bang. Halo Bang Loren. Halo Bang. Bang Loren. Ya Bang. Kenapa kata kunci dihapus, dibuka, dihapus ini? Bang Jibril sama Alfi ada masalah apa ini? Kalian tahu nggak guys? Sisi Alfi lain mualaf Bang Jibril. cerdas. Wah mantap Alfi mualaf cerdas. Sip. Ini mak bapakku nonton debat loh. Kalau denger nanti, kapan aku mualaf katanya. Pernah murtad kau, Ya. woi mampus aku. Sertifikat mualafnya udah dapet ya Dinda Alfi ya? Udah. Nanti ditanya kau sebentar Alfi, pernah murtad kau? Nak, sini dulu nak. Mak bapakku nonton debat ini masalahnya woi. Nanti dibilang pernah murtad kau ya. Oh, mampus aku. Wah itu Bang Jibril itu. Bang Jibril itu. Dari Bang Jibril itu. Iya nanti ku jual ya. Bang Jibril pak aku bilang. Tapi kawan-kawan ada nggak kayak aku kawan-kawan kayak entah itu anak teman-teman atau ibu ayah teman-teman yang senang juga nyimak debatnya Bang Zuma ini. Kalau mak bapakku ya senang mereka nyimak debat Bang Zuma nih. Ini mohon maaf ya untuk kalian yang mohon maaf dalam arti kata ayah ibunya atau anaknya telah tiada, bukan menyinggung atau bermaksud lain tidak. Akhirnya sharing aja. Mak bapakku senang juga nonton Bang Zuma tuh. Aku sama kau duluan mana, Vi? Mualafnya, Vi? Aku nggak mualaf bang. Tolonglah. Nanti ditanyain aku bang. Enggak. Aku rencana mau nyusul Bang Glenn nanti. Kemana? Ke surga dong, ya kan? Amin. Kita kan umat Nabi Muhammad itu, udah pasti masuk surga itu. Slow teman-teman. Gak kayak sebelah janji caleg doang. Pakai serangan fajar segala lagi, Indomie, duit. Lagi di luar kota apa di Jakarta, Glenn? Lagi di Medan gua. Lu kapan pulang sih? Dari kemarin Medan mulu.
Bahkan gua Makassar, Medan, nanti dari Medan Sabtu gua balik Sabtu. Yang ngopi-ngopi yuk, bareng-bareng lagi ngopi yuk. Ya udah gua sono dah, gua ke tempat lu, ke kafe lu. Ya. Hari Sabtu, Minggu deh. Aduh, Selamat siang. alamak, Sioga lagi kurang ajar. Kenapa anak ini yang naik? Baik, terima kasih. Jadi begini ya, selamat siang. Kalau kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, berarti kita kan sedang membicarakan teologis. Teologis, teori, logika, dan sistem. Makanya teologis. Sistem ini, sistem kemanusiaan, sistem ketuhanan, sistem kebinatangan, ketumbuhanan, semua dimulai daripada sejarah Anunnaki. Kan seperti itu konsepnya. Anunnaki membuat piramida, makanya ada yang terkenal sekarang P-Network, Personal Identity P. Jadi kalau kita berbicara mengenai sistem ketuhanan, tetapi kalian masih menarik garis besar yang itu pun belum sampai pangkal, itu salah. Sebab apa? Sebab pangkal dari ini semua adalah Anunnaki. Anunnaki membawa peradaban Mesopotamia kuno. Mesopotamia sebuah negara di planet nan jauh di sana, dibawa ke bumi, dibentuklah Homo sapien yang tersusun atas para homogen dan para sapi-sapien. Apa ini? Aduh. Sehingga konsep dasar daripada ini seluruhnya adalah kita harus menarik sejarahnya. Jadi saya jelaskan fokusnya di sini adalah sejarah bagaimana konsep ketuhanan, konsep kemanusiaan ini tercipta. Oke, boleh kepotong sedikit? Boleh. Anunnaki itu adalah kepercayaan Mesopotamia kuno dan kepercayaannya itu mengalir ke tanah-tanah Yunani, kepercayaan orang Yunani, betul? Betul. Anda mengartikan tapi fakta logi. Tolong kata kepercayaan diganti. Karena kepercayaan saya itu belum kan selesai. sekedar kita Saya tidak bisa belum membuktikan selesai. apa yang- Saya Oh ya, belum silakan. selesai. Sila. Tadi Anda menjelaskan teologi itu jauh sekali dari pemaknaan orang-orang Yunani. Teologi itu kan berasal dari bahasa Yunani. Fakta logi, mohon maaf, bukan teologi. Theos dan logos tuh, pengetahuan tentang Tuhan. Itulah teologi, berasal dari dua kosakata. Ya kan? Ya, betul. Boleh ditafsirkan seperti itu, tapi boleh pakai penjelasan itu yang bukan saya sampaikan tafsir. Ya, itu kan aliran Anda, aliran yang keliru. Nanti saya bukan. terangkan. Oh, nggak apa-apa. Silakan dilanjut dulu. Nanti Itu bukan jelaskan tafsir. letak kesalahannya. Itu di dalam ilmu morfologi, memang teologi itu berasal dari dua kosakata, theos dan logos. Theos itu Tuhan, logos itu pengetahuan. Itu kan dari bahasa Yunani kan? Loh, memang Anda membawakan literatur dari mana kalau bukan dari Yunani? Mesopotamia, yang jauh sebelum Yunani itu ada sejarah Mesopotamia. Makanya sementara teologi itu diserap dari bahasa apa? Mesopotamia. Kalau kamu pakai bahasa Yunani ya silahkan. Nanti saya jelaskan. Teologi diserap dari bahasa Mesopotamia? Iya. Mesopotamia pada zaman itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Anunnaki. Coba sebutkan salah satu contoh bagaimana pada masa Anunnaki itu membicarakan suatu hal tentang Tuhan. Baik, saya jelaskan ini. Berarti waktu saya ngomong ya. Mohon maaf ya, suara saya agak sedikit apa? Iya, serak-serak desas, suka-suka lah. Izin host mau ngomong sedikit untuk kawan-kawan narasumber. Sekali lagi saya sampaikan narasumber Kristen ya, ini bukan komal lawak-lawakan tapi komal edukasi akademis, bukan lawak-lawakan. Betul. Terima kasih. Betul, terima kasih. Singkatnya begitu tuh, yang dibilang Mas Jibril itu. Bahasa Anunnaki itu apa? Bahasa apa yang digunakannya? Ya, saya jelaskan ya. Saya lanjut karena tadi sempat terpotong. Jadi sebelum ke arahnya ke bahasa Mesopotamia, Sumeria, Anunnaki. Bahasa Anunnaki itu apa? Iya, ini saya jelaskan dulu sejarahnya supaya nyambung antara bahasa yang digunakan Anunnaki dengan bahasa Anunnaki itu apa yang sampai ke bumi. Karena begini loh. Bahasa Anunnaki yang sampai ke bumi dengan bahasa Anunnaki asli itu berbeda. Sebab apa? Sebab ketika melewati penjelajah
pekerjaan bintang, Anunnaki tidak datang langsung sampai, tidak, butuh proses waktu. Sehingga untuk sampai ke bumi dari keturunan pertama Anunnaki penjelajah itu dibutuhkan 1308 keturunan. Anggaplah satu keturunan itu 50 tahun atau 100 tahun usianya, tinggal mengalihkan kan berapa rentang waktu yang dibutuhkan dari Anunnaki sampai sebenarnya ke bumi. motivasi Anda naik ke atas ini apa? Ya ini, ayo diskusi pintar. Kita berdiskusi berdasarkan faktologi. Sekarang bahasa yang digunakan Anunnaki itu apa? Bahasa Anunnaki yang sudah ditransipkan ke bahasa bumi, ke bahasa dunia. Transip. Ya, transip. Transip itu apa? Transkrip itu pemadanan kata. Pemadanan kata dari bahasa asal diserap ke bahasa lokal dengan transip. Apa itu transip? Pemadanan kata. Bahasa dari luar diserap ke pemadanan, dipadankan ke bahasa lokal dengan beberapa penggunaan istilah yang dialektikanya sedikit berbeda dari bahasa muasalnya. Itu transip. Transip. Nah, satu bahasa ini aja kamu nggak tahu loh. Coba berikan aku referensi di mana definisi transip. Berikan Ya, dari mana? Dapat di, sekarang enggak. Itu dapat Kita harus dicari satu di definisi. Journal Index of Scopus. The Journal Index of Scopus of the Anunnaki Journal Law Enggak, System transip itu Bima Sakti. Berikan saya satu karya leksikografi yang mendefinisikan apa itu transkrip, silakan. Tadi kan saya sudah menyebutkan jurnalnya. Oh, bukan jurnal. Anda tahu nggak karya leksikografi itu apa? Saya tidak memakai karya itu, saya memakai jurnal. Loh, kalau tidak bersandar dengan karya leksikografi, terus Anda mendefinisikan satu kata itu dari mana? Jurnal, dari jurnal pemadanan kamus-kamus yang ada di dunia. Jurnal itu, alamak, ya ampun. Gini bre, kosakata itu terdefinisikan di dalam suatu karya yang disebut sebagai karya leksikografi. Itu yang disebut sebagai kamus tuh. Di mana ada kamus yang menjelaskan jujur dan terkenal. Alamak, ya ampun, astagfirullahaladzim. Transkrip definisinya apa di dalam suatu transip bukan transkrip. Transip, ya. Nah, transip bagaimana? Transip itu definisinya apa di dalam karya leksikografi? Tadi kan saya sudah jelaskan, makanya jangan dipotong-potong. Transip berikan itu saya sumber kata, pemadanan kata dari bahasa asal. Pemadanan kata itu linguistik. Padanan kata itu beda lagi. Ilmu kita itu jauh berbeda, Alfi. Makanya jelaskan kepada aku apa itu definisi transip di dalam karya leksikografi. Baik, ini saya jelaskan ya. Transip itu pemadanan kata. Artinya apa? Ada bahasa dari Anunnaki diserap menjadi bahasa bumi dengan dialektika yang mungkin sedikit berbeda dari bahasa asalnya. Transip itu. Coba jelaskan. Paham ya? Enggak, jelaskan sama aku apa itu transip di dalam karya leksikografi. Coba huruf per hurufnya coba, aku pengen tahu. Aku buka T. T, piu. Air. Osh, I, V. TUV air, Osh, IP. Kalau kita baca itu T U Osh, IP, TU air, Osh, IP. Itu bukan huruf alfabet loh ya, itu huruf Anunnaki loh. Iya. Transip itu IP. Itu kalau ditulis dengan bahasa Anunnaki. Kalau ditransliterasikan menjadi huruf Latin gimana dia? Transip, ya biasa transip. Enggak. Oke, transip, TRANSIP gitu. S-nya double ya. Oke, coba aku pengen tahu nih apa transip. Gak ada loh. No exact match font for transip in English misalnya. Buka apa ChatGPT saja. Alamak, ini sama aja. Oh, jadi Anda adiknya Opik Jeremy? Kebetulan saya memang ada hubungan darah, tetapi bukan adik kandung ya.
Oh, sama-sama makhluk Homo sapiens Tropus erecti ya. Betul. Karena itu kan keturunan dari Anunnaki. Dulu ada makhluk namanya Homonitus, Homonites kawinkan dengan sapien, makanya Homo sapien. Pantas cuy, nggak bisa dia ngomong sama kita, nggak bisa. Kok nggak bisa? Gimana ini? Anda kan dari bangsa Homo sapiens Tropus erectus, nggak bisa. Betul. Homo dan sapien. Iya. Kalau Homo erectus sapien itu beda lagi, tapi Homo dan sapien benar. Enggak, kalian campur aduk kayak gado-gado, nggak apa-apa lah. Makanya susah nyambungnya. Kalau masalah menyambung atau tidak kan tergantung dari penjelasan saya mengenai Anunnaki nantinya. Begini. Aduh, kan jadi terkontaminasi oten aku kan. Bang, sebenarnya apa yang ingin Abang paparkan di sini dengan Anunnaki Sejarah yang Abang bawakan apa ini? teologis tadi di awal. Bang, Tuhan itu nggak ada, Bang. Karena Tuhan itu tidak bisa. Salah. Tuhan Kalau bisa nggak kamu merubah menyebut- sejarah? Kalau kamu menyebut Tuhan itu tidak ada, salah. Kalau semata-mata itu ucapan kalian dan kalimatmu. Tuhan bisa nggak merubah sejarah? Sementara sejarawan bisa. Tidak bisa. Oh, kenapa Tuhan nggak bisa Sejarawan mengubah tidak sejarah? Karena Loh, dari mana sejarawan tidak bisa mengubah sejarah? Begini ya, kalau kita inilah yang dilakukan, makanya aku sependapat dengan Alfi ini. Alfi ini sedikit pintar, saya rasa. Saya sependapat dengan Anda bahwasanya beberapa sejarawan memang mengubah sejarah. Contoh apa? Dia mendoktrin kita dengan satu kata saja. Dia bisa mendoktrin kita dengan kata mitologi, mitos, logika. Sedangkan gini ya. dewa-dewa Yunani itu faktologi harusnya. Makanya saya menghindari kata mitologi karena itu adalah doktrin daripada para sejarah, kan seperti itu. Ini cocoknya dia ngomong sama Mas Aha ini. Cocok kali dia ngomong sama Mas Siapa Aha. beliau? Beliau siapa? Mas Aha ini sama seperti Anda, dari bangsa makhluk bertulang belakang juga. Oh ya, Anunnaki ya berarti. Penganut Anunnaki juga. Sama. Nanti kalau datang si Mas Aha nanti kunaikan. Oh ya, siap. Enggak. Tapi sepakat nggak kayak Tuhan itu nggak bisa mengubah sejarah, tapi sejarawan bisa. Sepakat nggak di situ tuh? Kalau dalam konteks manusia, akal pikiran manusia sepakat. Tetapi terus faktanya kan tidak demikian ya kan. Sejarah ya sejarah, tidak bisa sejarah diputar balikan. Tetapi kalau dalam pemahaman manusia yang sangat terbatas ini, ya sejarawan bisa memanipulasi otak kita agar mengarahkan sejarah sesuai yang ia kendaki. Sepakat, Alfi? Lalu bagaimana bisa mencari Tuhan dari sejarah tuh? Sementara sejarah itu bisa diputar balikkan oleh tangan sejarawan. Gimana? Boleh diulangi? Mohon maaf, Alfi, saya tadi minum sebentar. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan dari jalur historical atau sejarah? Sementara sejarah itu bisa diotak-atik oleh tangan sejarawan. Nah, mencari Tuhan ini juga yang saya kritisi pada teori teologis tadi, ya kan? Cuman kamu potong. Kita jangan mengandalkan sejarawan. Kenapa? Oh, ya udah, jangan Anda bawa. Kalau Anda bilang jangan mengandalkan sejarawan, terus Anda dapat dari mana tuh cerita tentang Anunnaki kalau bukan dari sejarawan? Nah, betul, setuju aku sama Alwi. Jangan cuma mengandalkan sejarah. Sejarah kan itu hanya sekedar ucapan kan bagi Alwi ini. Kita gunakan artefak modern dari planet lain yang sampai ke bumi. Anunnaki tidak datang dengan tangan kosong. Ya kan, dia sampai tadi 1300. Dia bawa sembako. Sebentar, Alfi. Dia datang bawa sembako. Sebentar. Yoga, ada hubungan apa dengan Lia Eden? Yoga. Kalau itu saya memang berselisih ya. Dulu kita berselisih. Iya. Enggak. Kalau saya kan mandataris Anunnaki. Kalau Anunnaki kan datang dari planet lain. Anunnaki kan datang dari planet lain ke bumi. Tidak berupa dengan tangan kosong. Jadi dia bawa sembako gitu, bawa minyak, beras. Sembako kalau dalam konteks makanan dari para Anunnaki, iya mereka membawa bahan makanan, tetapi itu hanya ditujukan untuk Anunnaki. Selain membawa bahan makanan untuk mereka sendiri, mereka juga meninggalkan teknologi. Jadi Anunnaki ini menurut Anda koridornya itu berada di pencipta bumi ini, pencipta langit dan bumi, atau bukan? Bukan dong, bukan. Oh, siapa pencipta langit dan bumi ini, Bang Yoga? Panonaki kalau itu nanti lebih kita tarik sejarah jauh lagi. Tetapi kan sampai Anunnaki aja. Iya, apa? Panunaki. Panunaki. Oh, namanya Panunaki.
Ya, kalau kita berbicara mengenai Tuhan daripada Anunnaki, kan seperti itu. Enggak, serius ya kawan-kawan. Aku belajar juga nih. Aku pernah nonton Iya, soal iya. Anunnaki kok. Jangan begini loh Mas Alfi, saya open untuk diskusi tapi jangan menghina ya. Oh enggak bang, aku kalau misalnya ada sekelompok orang yang disebut sebagai suatu komunis bukan komunis ya, komunal agama, lalu dia menyembah Tuhan yang bertulang belakang, ya saya sebutkan aja, memang Tuhan itu bertulang belakang, itu bukan penghinaan. Betul, ya nggak apa-apa ya. Ya, memang faktanya seperti itu, faktalogi. Oh faktalogi namanya, oke siap. Faktalogi. Makanya kalau apa itu bangsa-bangsa Yunani menyebut apa Zeus, Odet dan lain-lain apa? Apa Odet? Odet. Odet itu apa lagi tuh? Odet itu dewi membawa pedang dengan apa? Biola ya kalau tidak salah. Aku kira Odet itu hero dalam Mobile Legend guys. Ternyata itu beda. dewi juga. Ya. Dari Mobile Legends kan mengklaim mengambil daripada beberapa faktalogi yang ada di dunia. Ada Nyi Roro Kidul, ada Gatot Kaca, ada Odet termasuk diantaranya. Nah, jadi begitu ya Mas Alfi. Tadi soal apa tadi? Transip, udah paham ya? Transip itu ada Enggak, bahasa aku jadikan PR aja nih. Transip ini masih belum dapat aku definisinya soalnya. Itu bahasa dari mana? Kita pelan-pelan saja Mas Alwi. Jadi begini, supaya dipahami oleh 1000 orang yang menonton ini, transip itu menggunakan bahasa Anunnaki memang. Bang Yoga percaya nggak bang? 1000 orang di bawah ini tuh nggak ada yang percaya sama Bang Yoga. 999 maksudnya kan selain saya, begitu kan? Jadi abang tuh cuma membawa apa yang kalau abang saya itu percaya tidak aja. percaya. Sebab apa? Sebab setiap kali saya berbicara orang pasti terdiam dan menyimak secara komprehensif. Oh enggak bang? Iya, gue diem. Beda. Jadi gila gue. Beda kan mana orang jadi gila gue. Beda kan bang? Mana orang menyimak, mana orang diam karena menyimak, sama mana orang yang diam karena ya mereka mohon maaf menertawakan. Tidak apa. Kalau menertawakan karena saya belum sampai ke apa konsep patriarno. Apa tuh patriarno lagi tuh? Itu harus memahami teologis yang saya sampaikan di awal itu tadi, baru kita menuju ke patriarno. Patriarno itu apa? Coba singkat aja jelaskan. Oke, apa itu singkat ya. Patriarno adalah suatu kepercayaan bahwa Tuhan itu memang satu, tetapi agama itu ribuan sampai 5000 sekian kan di dunia ini. 4.000-an bang, nggak sampai 5.000. Ya 4.000 di bumi, di alam semesta ketambahan 1000, berarti kan 5.000-an bang. Oh jadi di luar bumi itu ada agama lagi 1000 bang? Ada, kan ada kehidupan di luar bang. Jangan menganggap diri kita spesial. Kehidupan hanya ada di bumi itu adalah pernyataan yang sangat pesimistis dan sombong. Sudah pesimis, sombong lagi. Kalau makhluk luar itu, mereka itu ada nggak bang yang menyembah Tuhan bertulang belakang bang? Iya pasti karena kan taraf manusia itu taraf bumi paling rendah. Kalau kita lihat di apa peta alam semesta, sudah pernah lihat belum peta alam semesta? Oh belum bang, bisa tunjukin nggak? Kalau mau lihat itu ada di Museum van Vollenhoven di Belanda sana. Oh. Kebetulan saya belum memfoto ya, tapi kebetulan saya belum memfoto, jadi tidak bisa saya tunjukkan. Tetapi jika saya pergi ke Den Haag, ke Bloomberg, saya akan tunjukkan. Nah, ini iya berdasarkan Lord Yoga, betul. Ini Lord Yoga ini. Ini Lord Yoga ini, keren. Iya lanjut Bang Yoga. Ini mantap ilmu Bang Yoga ini kawan-kawan. Nah, terima kasih. Cita-cita. Mas Alwi menurut saya begini, saran saja. Kalau Mas Alwi sementara tidak percaya tidak apa, tetapi namaku Alfi bukan Alwi. Oh iya, aku ngasih nama betul-betul, jangan dipelintir. Alfi bukan Alwi. Oh ya, Mas Alfi, kalau tidak percaya untuk sementara tidak apa, tetapi cobalah untuk membuka hati mana yang benar dan mana yang salah. Jika sudah menemukan, Anunnaki ini adalah kebenaran, segeralah masuk. Kan seperti itu. Segera masuk mana? Ke Anunnaki tadi. Ke Aliran Anunnaki. Aliran Anunnaki. Kok anu sih? Anunnaki. Ya. Kirain kayak si Anu. Oh, jadi abang di sini mau menjual agama Anunnaki gitu. Ketimbang menjual kan konotasinya sedikit jahat ya kalau kita berbicara mengenai di sini sekali lagi saya bukan kita bukan buka komal lawak-lawakan, ini juga bukan komal untuk jual-jualan ya, bukan komal sales ya. Betul. Jadi Lord Yoga izin dibawa dulu, nanti agak waras otaknya sedikit baru naik untuk diskusi. Terima kasih. Enggak.
Yang kulihat ya Bang Fandi ya. Ini mohon maaf nih dari Bang Yoga nih. Kebetulan tadi bawah jadi enak aku ngesatir dia. Biasa kan kalau sebelum naik komal TikTok tuh otak yang lagi di laundry itu dijemput dulu Bang. Lalu dipasangkan ke kepala. Jadi biar enak gitu diskusinya. Itu kayaknya ketinggalan guys otaknya di tempat laundry. Jadi ya mohon maaf lah teman-teman bagi yang kalian belum paham gitu ya. Memang ya begitulah. Ya, tolong obatnya juga diminum ya, Bang Yoga ya. Jangan Bang siapa Yoga Bastian, Bang Bastian lah aku panggil. Jangan Yoga, nggak cocok namamu Yoga. Bastian aja. Dia salah minum obat itu. Obatnya diminum dulu ya. Ya, lanjut. Itu ada Bang Sihaan dari tadi. Silakan buka mikrofonnya Bang Sihaan, Panden. Halo Bang. Ya, halo. Iya. Iya, salon tutup Bang, salon tutup silakan. Salon tutup gimana maksudnya? Udah Bang, langsung aja Bang. Mau tanya apa Bang? Kalau saya sih mau tanya besar nih sama Fandi Hamad nih. Host, iya silakan. Mau menagih janji nih. Kan waktu itu pernah di Komal Anda bilang katanya Anda mau bisa membeli gereja dan membeli semuanya. Dan pertanyaan saya kan katanya Anda udah ngomong apa sih dia ini? Udah membeli masjid dengan secara cash. Nah, saya minta datanya kok sampai sekarang. Halo? Ya apa ini Bang? Ada apa? Silakan. Apa dia ini? Apa ini Bang? Sama si Pandi saya mau bertanya. Hah? Terus ngomong apa orang ini? Kan mending si Yoga kayak yang ini Bang. Kan dia pernah bilang katanya mau membeli gereja semua, ada jual di mana gereja dia langsung beli. Ya udah ada info, udah dapat info Bang Fanden, udah dapat info ada gereja yang mau dijual, kamu langsung beli. Nah, pertanyaan saya kan, dia katanya membeli masjid dengan secara cash, saya meminta datanya, ada nggak? Sampai sekarang ditunggu nggak ada. Ya ngapain ku tunjukin sama kamu? Itu privasi lah, masa uang data-data uang mau kutunjukkan samamu. Nah, data-data kan perusahaan kita minta nggak boleh datanya ditunjukin doang. sembarangan orang, nggak penting. Bener gak? Ya benar lah. Nggak boleh ditunjukkan, itu data perusahaan, data rahasia nggak boleh ditunjukkan. Lah katanya kan mau ngirim data, DM, udah saya DM, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Kalau kau notaris Bang Fanden boleh bisa kutunjukkan. Tapi kalau Anda hanya masyarakat biasa, rakyat biasa ngapain kutunjukkan datanya? Kalau notaris, Ya, saya notaris ini. Nanti mana kita buktikan pakai kau notaris deh. Nah, buktikan kau notaris, Kita buktikan apa pakai notaris deh. Yang penting data Anda lihat tunjukin dulu katanya. Nah, buktikan. Mana kau notaris? Buktikan namamu siapa, di mana kau buka kantor notaris, silakan. Ya nama saya Panden Siahan. Ya, mana. Itu di situ tertulis ojol, bukan notaris. Ya itu kan terserah. Kok intinya kan yang bertanya saya kan data waktu itu pernah Anda janjikan. Silakan. Jangan Bang. hanya gede cakap doang. Ini peliharaan siapa Katanya lagi nih ya? membeli gereja, membeli ini. Bagusan Yoga tadi kayaknya pada ini. Bagusan Yoga ya. Bang Fanden. Gak ada yang beres ini orang-orang ini. Ojol notaris loh. Bang Fanden. Memang antara jam 1 sampai jam 2 WIB itu jam-jam istirahatnya driver Maxim teman-teman. Makanya dia sempatkan waktu naik dulu. Dia bukan notaris dia. Dia ini iya, biasanya bom Alfi, Dek. Ini dampaknya bom semalam ini banyak yang sakit tuh tengok. Jadi gila semua kebanyakan, jadi gila. Makanya dapat ini yang satu udah kayak dosen, ngomongnya udah kayak apa? Gak tahu yang keturunan Pithecanthropus erectus. Alah. Moderator ya di bawah ya. Akun yang ini nggak moderator, akun yang moderator yang kena tombak tadi. Copot aja yang tadi itu Bang. Copot aja yang tadi itu Bang, nggak apa-apa Bang. Ada aja ya. Kok cari yang normal gitu ada nggak sih? Kristen ini harus mengganti kuota aku nih 6 giga terbuang kuota aku karena nggak kejelasan kalian ini, betul. Gak dapat ilmu aku hari ini karena kalian.
Terbuang 6 giga cuman karena kalian kurang ajar kalian ini. Belum lagi kuota-kuota penonton. Terbuang-buang kan kawan-kawannya. Gak dapat ilmu dari oten-oten ini. Betul. Kalian tuh merusak peradaban kalian. Kami mencari ilmu ke sini. Islam boleh naik gak host? Boleh. Saya Islam soalnya bang. Oh ini udah moderator lagi ya. Coba dia katanya mau naik ini, Bang Vin ini. Izinlah kita naik komentar. Tapi Ya aku Bang mau Vin. telepon dulu sekitar 20 menitan ya. Iya siap. Halo, Siap. assalamualaikum. Iya. Host, Bang Alfi Waalaikumsalam. semuanya. Iya bang. Ini Bang, saya nih dari Islam nih Bang, mau bertanya Bang, boleh nggak? Apa bang? Saya pernah lihat, pernah dengar dalam satu hadis Rasulullah, itu hadis qudsi yang berbunyi man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Oh. Yang Siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Nah, ya itu. Maka bertanya itu gimana itu jalan supaya kita bisa mengenal diri kita itu? Gini bang, kalau aku nih singkat padat dan dengan tempo yang secepatnya, sebaik-baiknya umat adalah sebaik-baiknya yang menjalankan syariat. Aku nggak main ke sana bang. Kalau abang mau berguru tentang tasawuf, itu ke gurunya aja. Alfi bukan orang yang mendalami ilmu tasawuf. Mohon maaf, Alfi bukan santri. Abang boleh mencari gurunya, jangan abang berguru ke sini karena ini komunitas agama bang. Oke Bang Vin, izin saya turunkan ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Vin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva, silakan di Alfi. Ya, Mbak Eva Mary. Mbak Eva Mary panggilan kedua, Mbak Eva Mary panggilan ketiga. Oke, ngopi dia, kita turunkan. Gini kawan-kawan, sebelum dinaikkan lagi nih orang lainnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad cukup tuh sebagai sebaik-baik umat itu adalah manusia yang sebaik-baiknya menjalankan syariat. Mana yang fardun kita kerjakan untuk mencari derajat semoga ditinggikan itu dengan kita melaksanakan sunnah. Sesimpel itu aja. Terkait yang dibahas-bahas tadi tuh bukannya nggak harus didalami, tidak, tapi kalau nggak punya kapasitas, Rasulullah bilang diem kan. Kalau kita nggak bisa menjalankan sesuatu lebih baik diem gitu. User Leo. Iya, daripada tasawuf mending ta'aruf tuh kata Bang Jibril. Ayo kawan-kawan, siapa yang mau ta'aruf sama Bang Jibril? Bang Jibril kebetulan masih sendiri kawan-kawan. Mana tahu kalian ada yang mau ta'aruf sama Bang Jibril. Anjir, di-mute aku sama Bang Jibril. Kurang ajar. Aku ngomong, aku mau manggil user. Aku mau manggil user dari tadi kan. Di-mute rupanya. Bang Jibril naik lah, Bang Jibril. Kasih kami sedikit banyak ilmu yang Bang Jibril punya itu ke atas Bang. Ya mungkin cerita pengalaman Alfi dulu mualaf kan. Lagi di hutan. Oh, Bang Jibril memang suka main di semak-semak dia. Itu ada abang itu Alfi. Oh abang. Halo abang. Bang. Hei bang. Bang. Tungki apa ya? Minta naik, gak nyaut.
kalian kafir. Mana kafir-kafir ini, weh? Makhluk penyembah Tuhan bertulang belakang, naik kalian, weh. Weh, limbah Yunani, naik kalian, weh. Mana kalian, weh? Limbah Yunani. Wah, parah ini, limbah Yunani nggak ada lagi, guys. Ada yang dapat info terbaru soal bom-bom nggak? Halo Sang Fajar. Udah naik belum Sang Fajar? Udah di atas. Bang Fajar, Kristen Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikum. Muslim Bang. Waalaikumsalam. Maaf tadi kepencet. Oke, makasih Bang ya. Iya. Langsung aja. Oke, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Selalu Bang. Salam. Ya, makasih Bang. Masya Allah. Ya. Turunnya gitu Bang Bang, Zuma turunnya. lagi dalam perjalanan ya teman-teman. Beliau lagi ke Maros, lagi ketemu. Ya, silakan Bang Fen kalau Kristen naik. Silakan teman-teman Kristen, Bang Fen ini termasuk Bang Fen ya, kalau mau naik silakan kirim permintaan. Oh itu Alfi udah undang. Silakan Bang Fen. Kita diskusi santai-santai aja lah. Biar sama-sama pintar kan. Kan gitu. Silakan. Takut haus. Enggak. Bang Fen tuh bertanya aja. Ah ya udah, Bang Fen bertanya aja Bang lah. Fen Silakan. bertanya aja. Alfi lagi nggak minat nanya. Ya udah. Ya, naik aja bertanya. Nggak akan berkati saya Yesus kalau kau nggak naik. Bang Fen bertanya aja. Alfi kasih space 5 pertanyaan. Kalau habis 5 pertanyaan mau turun ya nggak apa-apa. Silakan. Kakak dan adik iparku senang dengar debat Bang Zuma. Oh, tadi waktu bagi-bagi akal katanya Dominik ini nggak datang, jadi nggak dikasih akal sama Tuhan. Oh gitu, oke siap. Ngeri kali ku typing tadi ini ya. Ini typingan tadi yang ku baca ya. Maros jauh nggak dari tempat Bang Zuma, teman-teman? Berapa jam itu ke Maros? Nggak tahu Bang, aku bukan orang Sulawesi. Nggak, yang di bawah aku tanya. Ada nggak teman-teman yang di bawah tahu Maros itu berapa jauh dari tempat Bang Zuma? Oh 1 jam, mau dekat. Oke siap. Berarti sore ada di sini Bang Zuma. Berhubung aku lagi gabut nih 3 hari nggak kemana-mana. Ada orang Bandung nggak di bawah weh? Ngopi yuk. Iya ada yang dari Kendari juga, kalau ada ya ngopi yuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yusuf. Mau cerita Bang boleh ya? Wih panjang ini. Apa tuh Bang ceritanya Bang? Ya kebetulan saya kan pengurus wilayah Bang, lingkungan di RT Bang. Nah, ini ada warga kita yang non Muslim. Artinya saya Muslim nih. Ada warga saya yang non Muslim itu meninggal Bang. Meninggal. Anak-anaknya itu udah mualaf semua. Anaknya 2 udah mualaf semua. Ya kebetulan suaminya belum masih Kristen tapi sudah pisah. Dan tidak mau mengurus istrinya, udah pisah. Jadi yang ngurus ini anak-anaknya. Udah beberapa kali anak-anaknya menyuruh untuk menjadi mualaf tapi ibunya kayaknya nggak mau. Nah, pada akhirnya meninggal karena dia sudah lama sakit bertahun-tahun, stroke gitu Pak. Nah akhirnya kan nggak ke gereja. Gerejanya agak jauh dari tempat kami karena sebelumnya dia pendatang baru setahun tinggal di sini, baru beli rumah di sini. Terus sebelumnya agak jauh lah. Kalau saya kan di Cibubur,
rumah aslinya dia tuh sebenarnya di daerah Cawang, Dewi Sartika tuh, Jakarta juga. Nah terus karena dia tidak aktif di gereja, kan dari pihak kita nih, dari pihak pengurus RT itu nelpon ke pihak gereja sana minta tolong diurusin gitu kan. Karena kan Gereja yang kita nggak berhak ngurus. nih. Ya, karena kita kan nggak berhak nih sebagai muslim ngurusin mayatnya non muslim gitu kan. Tapi dari pihak sana menolak gitu karena dibilangnya si mendiang ini udah nggak aktif di gereja itu, mungkin karena nggak bayar perpuluhan atau segala macam kali ya. Jadi udah dicoret namanya gitu. Terus bagaimana? Ya kita nggak bisa ngurusin. Waduh. Aku izin turun dulu ya. Aku mau nguji mahasiswa dulu ya, teman-teman. Siap-siap Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus Waalaikumsalam. akhirnya saya coba di belakang rumah saya itu ada gereja juga bang, gereja Pasundan. Nah, coba ke dia, saya ke pengurusnya nanya, kebetulan yang jaga di situ adalah ibu-ibu kan, saya panggil tante minta tolong bisa nggak ngurusin ini warga kami yang ini kan gerejanya di sana di Cawang. Oh nggak bisa mas karena dia bukan jemaat kita di sini kata gitu. Bukan sama-sama GPIB gitu kan. Terus nggak bisa kata gitu. Terus gimana dong ini mayat mau diapain saya bilang gitu kan. Dari pihak kayak gerejanya nggak mau ngurusin gitu loh. Sedangkan saudara-saudara juga nggak ada yang datang, nggak ada yang datang dari pihak ibunya. Nah si ibunya ini aslinya dari Klaten, Jawa Tengah. Gitu. Akhirnya yang saya punya teman kerja gitu, saya minta tolong deh cariin pendeta yang bisa ngedoain dia di kuburan gitu loh. Ini mayat mau kita kubur aja terus nanti doain aja udah selesai. Nggak usah ada upacara lain. Intinya dia dikuburin karena dari pihak gereja udah nggak ada yang mengurusin gitu kan. Nah akhirnya teman saya itu nyari, dapet tuh Bang Alpi, dapet tuh dia satu pendeta dengan satu asisten yang bantuin. Akhirnya kita dikuburin di pemakaman Buddha waktu itu, dapat ada yang kosong, ditimpa dengan yang lain. Masuk ke sana langsung didoain. Sementara yang datang semua itu keluarga dari anaknya ini yang sudah menikah, muslim semua, dari keluarga suaminya nih, anaknya yang muslim, suaminya. Jadi kita semua muslim datang, yang ngedoain cuman pendeta sama asisten doang. Asisten itu aja gitu loh. Udah selesai doain, udah selesai pulang. Terus menyesalkan gini loh. Kan kalau di kita kan namanya fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Soalnya kita wajib gitu mengurusi mau itu mayat dulunya bagaimana semasa hidupnya, itu kan udah urusannya dia dengan Tuhan ya kan gitu, dengan Allah gitu. Yang penting kita yang masih hidup itu kan tetap harus melakukan melayani dia sampai dia dikubur gitu. Ini kok sampai segitunya nggak mau dibantu. Pertanyaannya apa tadi Pak Yusuf? Udah bertanya kah atau belum? Belum, saya nggak bertanya, saya cuma menyesalkan aja. Mudah-mudahan. Oh, ini cerita aja. Tapi udah dikubur kan? Teman-teman udah. Saya berharap terbukalah pikiran teman-teman itu loh, walaupun dulu masa hidupnya bagaimana, jangan dilihat perbuatannya apa gimana, tetap kalau sudah meninggal tetap harus diurusin gitu loh. Jadi ya kita yang punya wilayah juga nggak bingung gitu loh. Di Islam kan udah jelas gitu kan, mau dia bagaimanapun hidupnya tetap kita urusin kalau dia udah meninggal gitu kan. Karena kalau kita nggak ngurusin 40 rumah itu berdosa semua gitu loh. Oh, ini poinnya gini teman-teman. Singkatnya begini teman-teman. Jadi ada beberapa oknum lah saya sebutkan ya dari pihak kerjaan yang tidak mau mengurusi pemakaman seorang. Tetap kita urusin gitu kan. Sampai aja. Walaupun keluarganya nggak bertanggung jawab, walaupun gerejanya nggak bertanggung jawab. Maksud ya gitulah ceritanya Bang Abi. Kira-kira mungkin bisa membuka pikiran teman-teman noten yang lain supaya nggak akan terbuka Bang. Kita sharing knowledge untuk sesama kita aja lah. Mereka tuh menolak ilmu pengetahuan soalnya. Suka-suka mereka lah. Iya.
Ya, makasih Pak Yusuf ya. Terima kasih atas informasinya. Itu pengetahuan baru untuk kita semua bahwa ada yang seperti itu ternyata gitu. Siap. Iya. Kalau belum dikuburkan tadi rencana Alfi tuh dibalsemin aja kayak Firaun itu Pak Yusuf. Ya kan? Biar tahu pihak gereja itu kan. Dulu juga ada sahabat saya mau masuk Kristen. Dulu kan belum zamannya HP bang, belum zamannya media sosial gitu. Sekarang jadi gila tuh, gara-gara nggak jadi udah. masuk Islam. Kalau menceritakan teman jatuhnya nanti gibah bang, udah. Ya orangnya gila Dan bang. cukup nggak yang tadi. bisa denger. Iya. Udah kita jangan bicarakan orang. Yang penting kita udah tahu bagaimana yang terjadi di lapangan. Ternyata seperti itu. Bapak ini ketua RT berarti ya? Alhamdulillah ketua RT. Nah, keren Bapak ini. Yesus saja nggak pernah jadi ketua RT, Pak. Bapak pernah. Keren Bapak pada Yesus, Pak. Jadi kan di warga minta saya jadi gitu. Keren Bapak ini. Itu Yesus ngaku-ngaku punya kerajaan. Raja di mana? Coba kerajaannya nggak ada. Bapak ini ketua RT, guys. Ada dia rakyat atau warga yang dinaungi dia. Keren Bapak ini. Kita tuh mayoritas Muslim loh Pak. Alhamdulillah. Kakak Kristen itu cuma ada 4 kakak. Tapi kita punya gereja Pak di RT itu. Ada dari dulunya tuh udah ada. Jadi kita nggak bisa ini. Tetap kita hormatin ya kalau misalkan mereka ada acara-acara ya kita fasilitasin ya kita ini gitu. Kita nggak ganggu, biasa aja. Gitu juga mereka kalau kita ada acara juga sama-sama gitu. Baik. Baik Pak Yusuf, Afi izin sapa dulu ya, ada tamu baru. Ya. Ntar kita sharing-sharing lagi ya. Baik. Saya izin turun. Oke. Makasih Bang Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Wardah, Bang Kayoyim. Kau mukul-mukul apa tuh Kayoyim? Halo Kak Wardah. Alfi, kita rehat dulu Alfi yuk. Ditutup dulu. Boleh. Bang Zuma masih ada urusan. Nanti malam kita lanjut live insya Allah dengan Bang Zuma teman-teman ya. Yang di TikTok maupun di YouTube ya. Silakan di Alfi. Ya baik Iwan Villa yang di bawah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau tidak ada ilmu yang bertambah hari ini. Tapi lebih dan kurangnya itulah yang kami miliki. Baiknya diambil, buruknya dicampakkan saja, nggak guna itu ya teman-teman ya. Alfi tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain tiba-tiba mereka punya nubuatan tentang yang disebut yang barusan tanggal 25 kan dengan ciri-cirinya yang sama. Ya bersyukur dong kita kucing. Berarti nama Yesus dikenal di seluruh dunia kucing. Dengan tanggal lahir ini yang serupa. selalu dibilang Oten membantah Bible-nya sendiri. Ya begini. Enggak dong kucing. Kan tadi kucing kasih data. Kamu bersyukur aku. Coba kemarin ada yang punya 16 data Ustadz Unggul kalau nggak salah. 16 data tentang yang lahir tanggal 25 Desember semua. Entah itu Mitra, entah itu siapa-siapa disebutkan. Krishna atau siapa. Ya bagus dong. Berarti sosok itu dikenal seluruh dunia kucing. Makanya Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti dia ditunggu di seluruh bangsa bro. Ya dong. Bener kan? Pasti udah lebih meyakinkan aku lagi. Dengan datamu malah meyakinkan, oh berarti memang bener-bener dia Tuhan bro. Karena ditunggu di seluruh bangsa. Tiap bangsa punya nama dia. Makanya dia wahyu. Aku akan memperkenalkan namaku yang baru. Ada kan di wahyu. Yang belum pernah dikenal sama murid-muridnya. Yang dikenal muridnya Yesua. Nama yang barunya siapa? Yang di wahyu berapa tuh? Aku lupa. Wahyu 3 apa wahyu 2 tuh. Nah gimana tuh kucing kayak gitu. Berarti memang Yesus punya namanya dia Mesias kan nggak mungkin dikenal cuma satu wilayah doang Timur Tengah. Pasti seluruh dunia mesti kenal dia dengan ramalan yang serupa. Baik itu ramalan 3 raja-raja tentang kelahiran Yesus, baik
juga ramalan tentang di wilayah lain, mau dari Nordik, mau dari Amerika. Meskipun nama yang disebut bukan Yesus, bukan Yesua, tapi sosok tugas dia, peran dia sebagai juru selamat kan sama. Gimana tuh kucing? Ayo. Yang penting kan tugas dia sebagai juru selamat. Dengan ciri-cirinya yang sama lagi, anak tukang kayu tadi bro kucing bilang. Lahir dari perawan. Mitra juga katanya lahir dari perawan. Ya berarti nama dia memang udah dikenal di seluruh dunia. Mana ada gitu, Din. Ya aku dikenal sama Ricagin di Indonesia. Nanti aku ke luar negeri belum tentu namaku dikasih julukan yang lain kan. Oke. Ya, masa Yesus ya. Tuhan buat Timur Tengah doang kan, kalau apalagi kan. Ayo gimana? Gini Din, ya. Saya kasih beberapa data, ya. Saya kasih beberapa data yang dimana data ini adalah 45 pernyataan Yesus Tuhan. Oke. Ya nggak apa-apa. Aku baca lah tuh. Yang pertama, Bible tanpa ada di buku satu pribadi. Oke. Kemudian di Yohanes 17 nomor 3, Yesus tidak pernah dan tidak berani menyebut dirinya Allah. Oh, nggak pernah memang kalau Bapak. Dan Allah yang telah mengutus dia. Ya. Ya sama bro, di Yunani pun Bakus nggak mungkin nyebut diri dia Zeus, marah Zeusnya juga. Ya. Nah, ketiga, di Kisah Para Rasul 10:38, Yesus itu diurapi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang diurapi sama dengan yang mengurapi? Dan juga Roh Kudus sebagai minyak, apakah sama yang mengurapi dengan yang diurapi? Di sini aja sudah kontroversi, bro. Enggak dong. Masa yang mengurapi kan memang diurapi? Dari Yahudi sendiri kan nanti Betul, Mesias akan diurapi Elia. Yahudi mempercayai Mesias nanti akan diurapi Elia. Nah, kita di Kristen percaya Yohanes Pembaptis itu ada inkarnasi Elia di dalam diri dia. Dan Yesus juga tunjuk itu Elia, berarti sah dong. Mesias Yesus diurapi Elia. Katolik itu Nasrani, jangan kau mengaku kau Kristen. Katolik itu Nasrani, bukan Kristen. Dodol. Gini-gini ya bro, kucing ya. Yesus nunjuk Yohanes Pembaptis sebagai Elia, inkarnasi Elia lah. Nah, Yahudi percaya bahwa apa tadi? Mesias, inkarnasi Elia. Kan dia datang lagi. Inkarnasi, ya berarti benar dong ajaran seduik yang kau bawa ini. Tadi dulu, Yesus kan nunjuk Yohanes. Bener, ajaran seduik yang kau bawa ini. Percaya tentang inkarnasi. Yahudi percaya kan Mesias itu diurapi Elia. Elia nanti diturunin lagi sama Tuhan bro. Itu dari Yahudi loh datanya. Nah, kejadian Yesus kan diurapi Elia. Yohanes Pembaptis kan membaptis Yesus. Ayo, bener dong. Ketabok dia. Reinkarnasi. Ya berarti kau bawa ajaran seduik. Oh, reinkarnasi Elia. Ya iya, percayakan reinkarnasi. Inkarnasi bro, reinkarnasi. Ya sama, reinkarnasi sama, perwujudan dari yang sebelumnya ke yang sesudahnya sama.
Coba sekarang gini. Ya. Udah Din. Itu tuh si sweet girl di bawah itu tuh lagi nyari lu. Hah? Gini nih, kucing. Elia, pernah dengar kan ayatnya? Elia, Yohanes Pembaptis nunjuk, ya kan? Tapi Yohanes Pembaptis kan malaikat perjanjian. Nah, dalam satu tubuh tuh ada dua hal kan. Satu Yohanes Pembaptis sebagai roh jasad dia sendiri, satu lagi roh Elia yang ditunjuk Yesus, itu Elia yang baptis gua. Kan gitu konteksnya, ada di kitab. Iya. Sekarang saya nanya, Tuhan lu ada berapa, Din? Bapak doang, kalau yang dia maha tinggi. Yang lain, yang seperti Yesus bilang. Itu Bapak doang ya, Tuhanmu. Berarti cuma satu, Tuhanmu. Cuma Bapa. Kalau yang maha Yesus tinggi siapa? satu. Anak. Yesus. Nah, anak diberi kuasa. Dia juga berkuasa sama kayak murid-murid Yesus. Itu tanya si Sweet itu, bapaknya ada berapa tuh? Bapaknya satu, bro. Anaknya yang banyak dan anaknya juga berkuasa. Itu yang dipanggil makanya Elohim. Lu Anak-anak Elohim. lama-lama lu dikeroyok. Lu lama-lama dikeroyok sama Oten lu. Kata Enggak Oten dong. itu Pelan-pelan ya, Bapak, pelan-pelan ya. Anak, Kita- Roh Kudus itu sama. Enggak dong. Roh Kudus sendiri. Itu kata mereka. Kata mereka. Yesus sendiri. Bapak. Jadi kata aku. Oh. Nah, Petrus juga sebutannya Elohim. Petrus sebutannya Elohim karena dia pegang kunci surga, dia punya kuasa, bro. Paulus pun Elohim. Nah ini sekarang saya mau tanya. Ini sebenarnya kan Yesus mengatakan, akulah yang akan membuka pintu surga untukmu. Nah sekarang gimana dia mau buka, bro, kalau pintunya ketinggalan sama Petrus? Kan ada 12 gerbang. 12 nama murid Yesus. Lah itu kuncinya sudah dikasih. Ya terus Yesus pegang apa? Kuncinya dikasih Petrus, yang lain dikasih serep, kan selesai. Oh, ada kunci reserve. Wah, ada dong. Jadi dia Kan di Wahyu Yesus pegang juga kunci maut. Iya, jadi dia ceritanya kecililitan dulu, bikin kunci reserve, baru kunci aslinya dikasih ke Petrus gitu. Dia bawa kunci reserve ya, pokoknya, ke atas. Itu kan cara manusia ya, cara Tuhan ya nggak kayak gitu. Yesus pegang kunci maut juga loh. Ya manusia aja bisa, masa Tuhan kalah, bro? Kucing gimana sih? Lu lama-lama dikeroyok sama Oten lu, bener. Gua nggak tanggung jawab kalau lu dikeroyok, bener. Ada kitab kan. Petrus mau dibilang Tuhan, Lord juga karena dia pegang kunci surga. Lah jadi banyak juga Tuhannya. Odin bikin Tuhannya Oten jadi banyak. Aduh, nggak tanggung jawab 12 kanan 12 kanan Tuhan itu apa? 12 kanan Tuhan penguasa kan? Coba 12 murid Yesus itu penguasa Coba semua. kita tanya sama si Sweet ini deh. Sweet, Yesus itu siapa, Sweet? Tuhan. Yesus itu anak Allah. Dia juga Tuhan. Buat aku. Nah tuh Din, dia itu juga Tuhan katanya, Din. Gimana ceritanya, Din? Oh berarti nggak apa-apa, bro, kucing. Berarti ada Bapa di tengah, Yesus di sebelah kanan kan? Ya sama-sama Tuhan lah, satu tempat duduk. Bro pernah lihat ke pengantin di perkawinan pengantin kan? Makanya kan ada nanti perkawinan anak domba tuh. Pengantin sepasang suami istri. Lu pikir ini satu tempat duduk satu tempat duduk ini 3 orang dudukin gitu? Makanya kan nanti di itu kan ada perkawinan anak domba kan. Dia menceritakan tentang mempelai. Di Yerusalem, di Amsal pun juga dia menceritakan tentang mempelai. Mempelaiku kan bilang gitu. Sekarang lu manusia apa hewan, Din? Ya mereka memberikan gelar itu, ya diberiin aja nggak apa-apa lah. Nah, yang gue tanya, lu manusia apa hewan? Julukan, bro, julukan. Julukan kan nggak apa-apa lah. Julukan. Mana ada manusia manusia itu mau dikasih julukan hewan, kan lucu. Lah buat orang yang nggak ngerti, nggak terima. Pernah nonton film Smackdown nggak? Kucing. Smackdown itu kan ada julukannya tuh. The Rock, dikasih julukan batu kan. Ayo gimana, ayo. Emang namanya The Rock? Batu penjuru. Nah, ayo. Itu kan julukan orang nggak masalah, bro. Julukan. Batu penjuru yang ada apa lagi tuh?
Kan nama-nama mereka kan dibikin gitu nggak apa-apa. Julukan. Aduh, si Odin parah lu. Masa Tuhan lu bikin banyak juga, Din? Aduh. Loh, Petrus Kacau pegang lu, kunci Din. surga. Dia juga bisa disebut penguasa karena Musa pun yang disebut Tuhan dan untuk Firaun kok. Ya berarti Petrus juga Tuhan. Berarti sudah bukan 3, Din. Sudah 4 ini Tuhanmu. Kan biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yesus dan Bapa Tuhan. Terus mereka menjadi satu. Nah, coba logikanya bermain dah kucing. Yesus dan Bapa Tuhan karena menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Mereka itu kan banyak. Berarti banyak Beda. ya, nggak masalah lah kucing. Saya sama lu bukan satu, Din. Beda. Hanya ada satu Allah dan satu Tuhan di sana. Tadi Yang ayat ini loh, biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Bapa dan Putra kan ada satu. Din, kau dengar hanya ada satu Allah dan satu Tuhan. Mana yang benar nih, Din? Tadi kau bilang itu Yesus bukan Tuhan loh, Din. Yang dikasih ayat Iya, dari gitu loh. Universal. Iya, gini. Ntar izin ya, Bang Satu Kucing ya, Korintus 8 ayat. masuk sama si Sweet ya. Ketika Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu, ya. Ini anak bersyukur pada Bapa gitu ya, maksudnya. Aku bersyukur kepadamu. Dia bersyukur di situ, bentar. Dia bersyukur di situ karena kapasitas saat itu dia manusia. Kopla kali kau. Oke. Lalu kapan Yesus menjadi Tuhan? Adu domba. Datang. Jangan kau adu domba. Coba. Jangan Enggak, kalian. kita pakai Biblemu loh. Untuk pembuktian gini loh. Sweet girl. Kita jangan adu congor. Coba sebutkan satu ayat saja pengakuan Yesus dia sebagai Tuhan dan perintah dari Bapa ya kepada pengikut Yesus untuk menyembahlah Yesus, sembahlah Yesus. Coba. Oke. Ketuhanan Yesus itu nggak perlu disembah. Kayak orang sebelah. Oh, haus sama disembah. aja kau mendongeng, Sweetie. Sama aja kau mendongeng. Ayatnya di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan, ayatnya di mana? Ini, coba bro. Coba lihat di sini nih, kucing. Sebentar. Ini kucing, ini coba lihat di kucing ya. Lihat loh. Tuhan kami nggak harus disembah. Zeus. Zeus tuh. Ini kan hadis sama tuh ditunjukin Odin tuh. Zeus. Nah, ini kan ini pasti kan juga penguasa kan, kucing. Ini contoh aku kasih perumpamaan begini. Dewa itu. Contoh. Ini kan berarti mereka penguasa juga. Ya iya Panggilnya berarti kan Dewi. Tuhannya banyak. Itu memang iya, nggak apa-apa. Kalau kau tunjukkan itu memang begitu iman pagan. Tapi kalian tidak mau dianggap pagan, tetapi cara bertuhan itu seperti pagan. Pagan itu kan yang menyembah Allah bukan selain itu kan, Elohim kan. Karena kita pribadi satu akhirnya kalian nggak paham. Iya, kalian mentuhankan Yesus, terus mentuhankan juga Roh Kudus. Sedangkan tadi Yesus juga sendiri juga bilang Petrus juga Tuhan itu. Nah, kan Petrus juga sudah dituhankan. Di sebelah kanan Tuhan, dia juga Lord lah. Kan di sebelah kanan Tuhan, bro, kucing. Ada 12 kan? nggak bisa, nggak ada itu. Ada bro ayatnya. Pahamannya. Mana kalian mengadakan? Kalau dia memang bentar, Yufrisal, kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, mana mungkin dia dia mengutus malaikat? Ada manusia yang mengutus malaikat? Coba kau jawab. Bro, ini perumpamaan ya. Mana ayatnya Kucing. Yesus mengutus malaikat? Mana ayatnya Yesus mengutus malaikat? Jangan dongeng doang. Bisa ini aku kasih perumpamaan ya, kucing ya. Di sini kan disebutnya gitu. penguasa. Di sini pun penguasa juga dong. Sebentar dulu. Ketika Yesus nangis melihat kedatangan malaikat, dia berhenti jadi Tuhan gitu. Biar aku kasih datanya, biar kau ini nggak kan satu nih. Aku Satu nih, balikan. ya kan sentral. Aku bilang Yesus. Anggaplah ini Petrus sama Paulus, tahu kan? Iya.
Ya, Ya sama-sama penguasa dong, ini duduk di sentralnya Yesus misalkan, di sebelah kanan Paulus, di sini Petrus. Misalkan. Jadi, Sama. jadi ada berapa? Jadi berapa itu Tuhan Abang Dubang? Banyak sekali itu, ada di tengah, ada di kiri, ada di kanan, ada di depan. Pelan-pelan. Ini kita umpamain ini Yesus ya, kan dia raja kan. Kita juga raja. Kan ada di Wahyu tuh. Mereka semua akan memerintah sebagai raja juga. Otomatis Petrus juga Lord lah di sini. Paulus juga Lord lah misalkan. Bener dong. Oh, jadi Paulus Tuhan juga. Itu yang di Wahyu yang memerintah sebagai raja itu. Mereka semua Mana yang tuh Kak Switi? Pak Paulus jadi Tuhan juga sama Bang Resni, mana tuh? Tapi bukan itu, bukan Bapa, bukan. Paulus tapi tetap penguasa dong jatuhnya. Lord juga dia. Kyrios. Ya, Yesus kan juga bukan Bapa, tapi kan dia sebagai Tuhan. Makanya ada tertulis di Jadi banyak kali kisah para Tuhan rasul. Yesus Tuhan, Paulus Tuhan, Petrus juga Tuhan. Oh iya, karena Yesus menjadi yang sulung, dia yang pertama. Kan ada di kisah para rasul. Ditulis di Rizal, hanya ada satu Allah dan satu Tuhan. Kau paham nggak? Hanya ada satu Allah dan satu Tuhan. Kasih paham nih Ini Kak, nggak tahu. Bang Resni Kak Sweet, nggak paham dia. Dia dibilangnya Tuhan banyak, padahal ada tertulis satu Allah, satu Tuhan. Nih, Kalau kau mau minta ayat gimana? Itu cuma satu Allah satu Tuhan katanya. Gimana? Apa kau tunjukin banyak begitu Odin? Sekarang gini, kucing, lu lebih percaya Paulus apa Yakobus? Bentar. Bentar yuk. Nah, bentar ya. Sebenarnya sama sih Paulus Tadi sama kan kau Yakobus juga sama. minta di mana datanya Yesus mengutus malaikat. Di Wahyu 22 ayat 16, aku Iya, Yesus. aku tahu ada. Iya, aku tahu ada. Aku tahu Nah, kalau kau ada. Ayat tanya, itu kan, ada. kau nanya. Tetapi ingatkah? Plak. Tapi begini, dengar ya. Ketika aku katakan dengan hanya Yesus memerintahkan malaikat, kau anggap dia jadi Tuhan. Kubalikkan lagi, ketika Yesus hendak dihukum di Ibrani ya, kalau nggak salah aku, nanti aku cari ya. Yesus menangis melihat kedatangan malaikat. Ya, turun. Apakah di situ dia tidak menjadi Tuhan lagi? Nggak jadi Tuhan lagi, Bang Yu. Tuhan mereka tuh bisa biar kita baca dia, kadang jadi bersama-sama. Tuhan, kadang jadi Jangan kau manusia congor di gitu. sini. Di mana datanya? Ya. Oh, berarti kau nggak habis kau baca kitabmu. Di mana? Di mana datanya? Ketika Di mana datanya? Di mana? Kami bukan Iya, umat sebentar. penghafal seperti kalian. Bisa menghafal Oke, tapi nggak tahu oke. mengartikan. Kami nggak seperti kalian buta huruf. Oke, kutunjukkan samamu. Surga. Ayo, Sebentar. tunjukkan datanya. Sebentar, Jangan habis kau itu congor sambil di ini. sini. Kau buta huruf. Kau bawa-bawa Surga. data. Boleh. Petrus pegang kunci surga, benar apa enggak, Sweet Girl? Benar. Enggak, aku tanya Sweet Girl. Bahwa Yesus memberikan kunci surga sama Petrus. Paulus juga diangkat sama Yesus, benar nggak? Paulus Dari Bible. diangkat itu bukan diangkat, bisa diangkat jadi Tuhan dia saat itu. Seperti dulu. dia bukan dia enggak. Aku Nah, aku tanya selesaikan dulu sama Yur. Enggak, Yufrizal nanti aja. Yufrizal nanti kita kan di sini biar pertegas tadi loh. Tadi kan dibilang wah Tuhannya ada banyak dong. Nanggung. Iya. Sebentar, res ya. Aku buka Lukas 22:44. Kau pegang Sweet Girl. Kau pegang kitabmu, buka Lukas 22:44. Ya udah buka on cam terus. Iya, aku tampilkan Kita baca ya. bersama-sama. Iya, aku on cam. Iya. Lukas 22:44 ya. Aku bukakan ya. Nah, Lukas 22:44 ya, aku buka ya. Nah, kau bilang aku congor kan? Nih ya. Ya, oke. Sabar ya. Nah, buka aja Lukas 22:44. Kau menganggap bahwa dengan Yesus mampu mengutus malaikat, kau jadikan dia bukti itu Tuhan. Oke, ya. Kita buka. Bisa mengutus malaikat nggak? Ya. Saya tanya, kau jangan koplak di sini.
kuasa bisa mengutus. Tuhan, atas kuasa Bapa, Iya, kau mengutus. Yesus. Kau bisa mengutus malaikat enggak? Sebentar dulu. Dia kan anak Dengar. Allah. Kau katakan tadi tentang malaikat. Kubalikkan juga tentang malaikat. Kenapa? Itunya hasilnya gimana bagus? Anak Allah, Ayat dia yang Allah. keempat. Anak Allah, dia Allah. Iya, ntar dulu kau nggak kesini dulu lah. Nah, kau tanya tadi di mana ayatnya ya? Ya. Yesus menangis ya. Ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Masa Tuhan meminta kekuatan dari malaikat? Ia sangat ketakutan dan makin tersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus melihat malaikat nangis. Itu dia waktu manusia itu Bang Yo. Iya, ke situ larinya baru cocok. Sweet girl. Orang ini kan Tuhannya kan bisa kadang Tuhan dan Yesus di sini. Kadang jadi manusia, Dia melihat malaikat. kadang jadi Tuhan. Suka-suka orang ini aja. Dimana Tuhan ketika lemah dia bilang manusia. Nanti waktu Tuhan dia bermukjizat, oh itu Tuhan. Yang penting sesuai dengan asumsi mereka aja. Setelan, mana suka-suka dia aja. Berbeda dengan kalian, kami ketika mengatakan kami takut hanya kepada Allah. Ketika kami katakan kami hanya takut kepada Allah dan ikut semua perintah Allah, maka kami ikut. Kan begitu. Coba jawab tuh dulu Kak Tapi Sweety. ketika aku tunjukkan kepadamu, Kalau malaikat itu bawahan dia dapat memerintah malaikat itu seperti di dalam Wahyu yang merupakan halusinasi dari Yohanes di Patmos. Itu kenapa di dalam Lukas dikatakan kalau dia diberi kekuatan sama malaikat tadi, kalau benar seperti yang diasumsikan ya. Dalam hayalan teman Kristen ini, kalau Yesus itu punya kuasa untuk memerintah malaikat, tapi ternyata bahwa malaikat ini punya kuasa lebih besar, dia memberi kekuatan kepada Yesus. Itu gimana itu? Ntar kalau di Lukas 22 ayat 44 ini Yesus berdoa dan dengan sungguh-sungguh dan ya sampai titik darah ada di situ. Kenapa? Sampai berkeringat darah dia, saking takutnya dia. Tuhan apa itu? Dia sampai berkeringat darah. Itu karena kemanusiaan dia. Di situ dia berkeringat setitik darah karena menggambarkan penderitaan Yesus di Taman Getsemani sebelum penyaliban. Jangan kau lari-lari kemana-mana. Yesus sangat ketakutan loh. Bukan penderitaan, ketakutan. Aduh, ini orang-orang Kristen ini karang-karangnya aja kitabnya. Bukan penderitaan. Ketakutan. Takut gimana itu? Tadi kau larikan ke setitik darah. Iya, bukan karena penderitaan, tapi karena dia merasa ketakutan yang sangat-sangat, yang sangat banget. Yang sangat sekali. Iya, kenapa Yesus ketakutan? Kapasitas manusia kan dia. Nah itu makanya sekarang-karang aja waktu dia takut dia menggigil dia. Dia bilang karena kapasitas dia sebagai manusia. Aduh, kenapa emang? Sekarang aja lah Tuhan kalian ini. Waktu dia Yesus bukan waktu Tuhan. Dia makan pisang goreng ikan goreng dia, kalian bilang dia manusianya. Ketakutan dia sampai keluar darah dia, kalian bilang manusianya. Kita buka di Filipi biar kalian paham. Sekarang gini aku sweet dalam arti Tuhan. Dengar dulu. Karena buta huruf. Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Aku sudah tunjukkan yang ini ya. Ketika aku tunjukkan malaikat bisa diperintah Yesus, artinya itu Yesus sudah menjadi Tuhan. Ketika Yesus ketakutan melihat malaikat, kau katakan dia menjadi manusia. Sekarang di sini aku mau tanya samamu, ketika
ketika aku dia jelaskan turun itu. Aku suruh mengambil baca di Matius tadi. Ya, bentar. Kita tahan dulu itu. Aku ada ayatnya juga. Rupa manusia. Kau ini. Itu sudah Iya, menjelaskan Tuhan bahwa kan dia mengakui itu sebagai Tuhan. Iya, Dia sudah Tuhan kan mengaku itu sudah jadi mau Tuhan dia. mengampuni dosa, menebus dosa manusia kan dengan cara dia menjadi manusia. Oh, begitu. Oke, aku suruh buka Kita sama kamu baca ya. Filipi 2, Kalau kau anggap bentar. Yesus itu Kita baca di Filipi 2 ayat 6 sampai 8, bunyinya seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa orang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini jelas dia kapasitasnya sebagai dia manusia. jadi Tuhan di situ. Dia ketakut. Emang dia Tuhan? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kau Iya, ini di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Aduh. Kok tungke? Di mana aku tuntut? Sekarang gini. Hanya orang gila yang tidak tahu dirinya gila gitu loh. Kok lari kemana-mana? Iya, tadi Oke, kan kau coba minta. tunjukkan. Aku sudah tunjukkan. Yesus, Coba yang kau minta semuanya. Tadi kan kau minta. Ya, Kenapa? ketika Yesus menyatakan, ya. Ingat darah atau segala Siang. macam. Oke, bantu Lah, ini sih. kan kapasitasnya Oke, saya sebagai bantu teman manusia, saya ya Bang ya. sebagai Bang bantu, manusia, Kaswit. dia ketakutan. Bang Yufrizal, di mana Allah menyatakan diri akulah Allah, sembahlah aku. Sebentar dulu Switi, kau nggak kuat berarti. Tunjukkan, ayo. Di mana Allah Enggak, sendiri suara berfirman, itu. akulah Allah, sembahlah aku. Klasik. Pertanyaan Ayo, klasik silakan. itu. Iya, di mana Allah sendiri menyatakan akulah Allah sendiri ya, tanpa perantara, Kau juga ya. Tunjukkan firman Allah menyatakan akulah Allah, sembahlah aku, tanpa perantara Jibril. Ayo, silakan. Aduh. Ayo. Kami tiap malam, tiap sore, Ayo, mana? tiap pagi. Tunjukkan ya di kan? mana aku ayat Dengar dalam dulu. Al-Qur'an. Akulah Allah, sembahlah aku. Ayo, Bang Yufrizal. Ayo. Kalau ada gimana? Ayo dong. Kalau ada gimana? Mualaf Iya. ya? Iya. Kalau Tapi ada gimana? tanpa Mualaf. perantara ya, tanpa Jibril ya. Tanpa Betul. Jibril. Betul. Allah sendiri berfirman loh. Akulah Allah, sama langsung Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Bapakmu tanpa Yesus, bapakmu tanpa Yesus, kau tahu ada bapak? Ayo. Di mana firman Allah sendiri ya kepada Nabi Muhammad tanpa perantara. Akulah Allah, sembahlah aku. Ayo. Ayo dong. Tanpa perantara. Nah, terus? Iya, tanpa perantara Bukan Jibril. Allahmu, Setahu kenapa saya memutus? seluruh Iya. ya Al-Qur'an itu adalah melalui kau tahu firman Tuhan Allah Bapa itu ada, melalui kalau nggak ada Jibril Yesus bisa ke kau tahu. Nabi Muhammad. Ayo, langsung Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad, Inilah. akulah Allah, Sweet, sembahlah aku. sweet. Ayo, Inilah tunjukkan. kualitas temanmu tuh. Naik-naik. Kualitas apa, Bang? Naik-naik, Nggak bisa dia jawab. sendiri tak Anda paham. menuntut kami. Iya. Ketika kami mirroring pertanyaan ini, Anda nggak bisa jawab. Tanpa Jibril, kau tahu nggak? Dengar dulu. Dengar dulu. Ya. Iya, yuk. Di Yohanes 5 tunjukkan, Bang. Tunjukkan dalilnya. Bapa yang mengutus aku, Dimana dialah yang bersaksi tanpa tentang aku. Allah Dengar dulu. Akulah Tuhan, Bahkan di kitabmu. akulah Allah, Dengar sembahlah dulu, aku. Vigo. Secara Kalau langsung, nggak, aku ayo, turunkan Bang. kau nih. Enggak, saya minta Di tunjukkan kitabmu buktinya. sendiri, kamu Kalau kau tidak minta pernah bukti mendengar tadi, kalau suaranya sama dan teman saya, rupanya pun tidak pernah sama teman melihat. kita tadi, Anda Bagaimana minta kau ingin bukti sama memaksakan Sweet. Tuhan itu harus turun? Nah, ketika kami meminta kepada Anda, mana ayat mengatakan akulah Allah, sembahlah aku, tanpa perantaraan Jibril? Silakan. Ayat ya, ayat kutunjukkan ya. Iya, tanpa perantaraan Ayat Jibril. kutunjukkan ya. Ayat ya. Kalau Anda tidak bisa, ya. Kalau Anda tidak bisa, katakan saja, Bang. Karena seluruh Qur'anmu itu melalui Jibril, Bang. Seluruh Qur'anmu melalui Jibril. Assalamualaikum. Nah, ayo tunjukkan. Udahlah, pantai ngongko belajar dulu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kau turun dulu ngapa lah, diturunkan, Bang? supaya kau pintar. Naikin lagi, Bang, walaupun dia biadab, nanti Naik urusan sama lagi saya, deh, Bang. boleh. Kita tunggu aja deh dah.
Bukan, dia ini bagaimana sesuatu itu tanpa diketahui, tanpa utusan bisa kita tahu. Bedanya kita di sini. Bedanya kita Jadi di sini. gini Swet, ya. Bentar, Kalau Bang. kalian mempertanyakan Tuhannya orang Islam, Al-Quran dan hadis segala Aku nggak mempertanyakan, itu kawanku yang mempertanyakan. Minimal kau itu sudah benar-benar punya Tuhan. Tuhan kau benar-benar ada. Kami orang Kristen Nggak mempunyai fiktif. Tuhan. Ya. Yang Nggak halu. fiktif itu apa? Justru yang fiktif dan halu itu Tuhan kalian. Karena kenapa? Karena Tunjukkan bangunannya kalau nggak fiktif. Tunjukkan bangunannya seperti apa dia di bangunannya tempat tinggal si Yesus itu. Jangan lupa penasaran. Kenapa aku bilang fiktif? Tunjukkan seperti apa rumahnya, tempat tinggal Yesus. 33 tahun hidup di dunia. Ada nggak rumahnya? Bentar. Nggak ada kan? Nah itulah masa Tuhan gembel. Logika aja bro. Satu pun buktinya salibnya Kau tidak bilang, ada. kalian bilang kan Tuhan kalian pencipta langit dan bumi. Tetapi